Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Shah, penanggung jawab tribunpadang.com, Tribun.Network. Kita berbincang-bincang dalam podcast tamu kita Tribun Padang, yaitu podcast yang banyak mengulas tentang hal-hal kekinian, faktual, dan juga menarik dan isu terkini. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dan juga akan berbincang tentang hal juga yang sangat penting dan jadi isu sentral. Sebelum kita membahas bincang-bincang, kita kenalan dulu dengan tamu kita, yaitu saya biasa panggil Bang Is ya. Siap. Nama lengkap beliau adalah Bang Iskandar Z Lubis. Siap. Beliau adalah pengelola media juga, sehingga kami akrab, dan juga sekretaris korporat dari sekretaris perusahaan di PT Semen Padang. Silakan disapa dulu, Bang. Oke, Assalamualaikum Tribuners. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Sehat, amin. Abang juga apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Semoga Bang Emil juga nih. Amin. Sama sehat, Bang. Dan berkah. Bang, sebelum kita bincang-bincang nanti ya, kita bisa Abang sedikit jelaskan dulu ya background Abang, bio file sedikit, biar juga Tribuners tahu nih ya, ini Abang ganteng nih. Masya Allah. Silakan Bang. Oke, Bang Emil dan juga Tribuners ya. Jadi saya perkenalkan diri saya. Tadi udah disebut ya, saya Iskandar Z Lubis. Nah, ketahuan lah ya kalau Lubis itu dari mana ya? Dari Jawa. Sahabat kita, tetangga kita. Tapi udah lama sini kan Bang ya? Alhamdulillah, saya di Padang sejak 2001, tapi 98 saya di Sawalunto. Iya, jadi saya background saya itu sebenarnya teknik pertambangan. Wah, Abang berarti masuknya dari PT TBO atau memang langsung? Saya dulu di Sawalunto itu di perusahaan swasta ya, di Allied Indokul. Nah, lalu kemudian saya ya udah pindah-pindah lah ya, akhirnya saya pindah ke Semen Padang. Dan waktu itu 2005 saya dipercaya menjadi direktur di Klasi Sebentar FM. Bang, Abang sendiri berarti basic Abang insinyur tambang dari alumni mana nih? Saya dari ITB, Bandung. Institut Teknologi Bandung ya. Iya. Ini loh, ITB loh. Bang Is. Lanjut Bang. Oke, nah jadi saya mengelola radio, kemudian media online, IO, dan juga berbagai portofolio bisnis yang lainnya. Itu masih sih alhamdulillah masih dipercaya sampai sekarang. Cuman ya tinggal jadi komisaris lagi. Amin. Mudah-mudahan kita dukung, Bang. Penasihat aja gitu. Karena udah tua kan. Iya, betul. Itu kembali ke situ ya, Bang. Ya, masih. Dan di tahun 2000 saya mungkin masuk ke corporate secretary itu pertama sekali saya jadi kepala biro CSR itu di tahun 2014 kalau saya nggak salah ya. Kemudian sempat jadi kepala biro humas, sempat jadi sekper 2016, lalu kemudian saya sempat pindah ke unit lain. Nah, kembali lagi tahun 2022 Juli saya balik lagi ke posisi saya yang lama jadi sekper. Nah, tapi kalau ngurusin medianya masih sampai sekarang. Cuma unik, karena Bang. Itu aktualisasi diri gitu. Uniknya gini, Bang. Kenapa Abang Bang? basic orang tambang, Iya. ini ngelola ke media atau komunikasi? Mana yang duluan? Ini jangan-jangan Abang duluan jadi wartawan kan? Enggak. Saya kalau wartawan, om saya sih yang wartawan. Jadi saya memang ya suka lah dunia media ya. Jadi lalu kemudian di Semen Padang itu karena kita tempatnya dulu relatif terpencil ya, agak jauh dari Padang. Kalau sekarang kan sudah terhubung ya. Nah, jadi sehingga banyak aktivitas ekstrakurikuler kita di atas tuh, Bang. Nah, jadi salah satunya radio. Iya. Nah, saya memang punya passion di sana. Dan waktu itu kita kan radionya kita kan news ya. News. Ya, jadi memang akhirnya ya cukup akrab lah dengan pemberitaan dan media. Gitu. Dan nomor satu ya prestasi terakhir dari anugerah Alhamdulillah 2022 KI ya. Iya, alhamdulillah. Kemudian Abang juga saya di googling itu tadi terbaca juga pernah menjadi direktur utama PT Kabusira Semen Padang FC. Ini banyak benar. Ya itu ya itulah saya memang mungkin karena apa ya? Alhamdulillah dikasih banyak energi gitu dan kemudian ada opportunity. Ya udah, apa yang bisa kita kontribusikan Saat itu sepertinya Kabusira butuh kontribusi saya masuk dari awalnya saya jadi direktur teknik,
kemudian saya jadi direktur utama. Tidak kontradiksi dengan misalnya kontraproduktif misalnya dengan pekerjaan inti abang, fungsi abang lah ya di perusahaan. Alhamdulillah bisa disinergikan ya, tapi memang itu tidak mudah ya. Kalau dulu itu memang saya di samping saya kepala Biro Humas, saya juga direktur Kabosira. Tapi kalau sekarang memang sudah lebih fokus. Sekarang kalau direktur Kabosira itu memang jabatannya itu aja. Karena memang butuh lebih fokus. Sepertinya seperti itu ya. Baik bang, ini kita agak sedikit terperinci nih, biar juga Tribuners tahu juga tentang nomenklatur di perusahaan ya bang. Abang dengan kapasitas abang sekarang, jabatan abang, bisa abang jelaskan sedikit lah departemen abang. Oke. Saya kalau nomenklaturnya itu kan corporate secretary di Semen Padang itu namanya Departemen Komunikasi Hukum dan Hukum Perusahaan, Komunikasi dan Hukum Perusahaan. Nah itu ada beberapa unit di bawahnya. Yang pertama itu ada unit Humas dan Sekretariat, lalu kemudian ada unit CSR, kemudian ada unit Legal Hukum ya, dan juga Tata Kelola dan Manajemen Risiko, dan juga unit pengamanan. Jadi termasuk ya? Saya kepala security juga nih. Wah, ini sangat komprehensif nih sebenarnya, bukan komplit lagi ya, lebih menyeluruh. Nah jadi itu kira-kira fungsinya. Kalau diuraikan lagi di bawahnya ya panjang kali nanti kan. Berarti abang termasuk yang banyak yang dicari, yang didekatin juga nih. Banyak yang deketin maksudnya, yang pengen ini ada bermitra lah maksudnya bang. Iya. Tentu mitra kita tuh banyak ya bang. Iya. Kemudian lanjut bang, ini loncat-loncat ya, tidak apa-apa ya bang ya. Tidak apa-apa, nyantai aja. Kemudian abang juga dikenal atau diketahui juga Leaders Talk di Semen Padang. Ini belum pula cerita nih. Kalau Leaders Talk itu sebenarnya kan itu kan program dari Human Capital. Jadi program Human Capital itu dalam rangka knowledge management lah ya. Knowledge management itu kan bagaimana potensi-potensi yang ada di karyawan sendiri itu di-share ke yang lain. Nah, programnya Leaders Talk namanya. Nah, jadi waktu itu saya diminta men-share lah ya experience saya. Lalu kemudian itu menjadi program Human Capital, Departemen Human Capital, untuk diikuti oleh seluruh karyawan. Baik. Bang, sebelum kita nanti lebih agak relax, lebih santai bang, kita minum dulu bang, bang. Oke. Silakan bang. Makasih. Tamu kita Tribun ini Padang. Ya sesuai dengan program podcastnya tamu kita bang. Siap. Jadi mohon abang nanti letakkan juga nanti bisa terbaca Dikit. oleh Kita. Jadi diarahkan ke sini nih biar Tribun. Harus jadi tamu dulu baru bisa minum ini. Siap. Bang, ini menarik bang ya. Lanjut ya. Kita mulai berbincang tentang disrupsi digital dalam sosial media ya. Ini kan sudah melanda dunia nih. Iya. Abang coba dalam pemahaman abang seperti apa sebenarnya yang terjadi sekarang ini? Ya, saya mungkin lebih kepada pendekatan experience lah ya, atau pengalaman saya selama mengelola media ya. Jadi saya mengelola media itu sejak 2005 sampai sekarang. Tapi 2005 itu radio ya. Nah, digital itu mulai saya pahami ketika mulai 2013 kita mendirikan media online yang kita kenal dengan Klik Positif ya. Jadi Klik Positif itu lalu kemudian kita juga mendirikan Kata Sumbar. Nah, saya kebetulan mencatat gitu ya bagaimana tren pendapatan kita ya, baik itu radio, media online ya, mulai dari 2006 nih sampai sekarang. Nah, alhamdulillah jadi kelihatan trennya. Berarti ini kan gambaran Sumatera Barat ya. Nah, jadi saya melihat di sini ya, mulai dari tahun pertama radio dulu ya, karena memang media pertama yang saya urusin waktu itu adalah radio ya. Itu 2016 itu mulai kerasa ya bahwa pasar itu mulai turun. Cuma Classy FM dalam hal ini masih bisa survive karena memang kawan-kawan kita yang lain itu banyak yang down saat itu. Jadi sebenarnya kuenya mengecil. Orang sudah mulai beralih mengenal media online. Nah, saya bersamaan dengan itu juga memang mendirikan media online juga, Klik Positif waktu itu. Nah, radio ini bisa survive dengan kondisi itu sampai 2019, ya, sebelum COVID, akhir COVID ya.
Nah, sementara media online sendiri, saya sampaikan tadi, karena kita memang ingin expand waktu itu ya bisnis kita coba alternatif awalnya radio juga sebenarnya. Kita bahkan coba cari peluang mendirikan radio di Jambi waktu itu. Nah, tapi ternyata berdasarkan kajian kita nggak layak. Ya, mohon maaf juga nih, regulasi untuk mendirikan radio itu ribet gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu mulai kita mengenal media online. Nah, jadi waktu itu saya rasa kita termasuk pionir awal juga di Sumatera Barat. Nah, jadi kita dirikan media online. Waktu itu mengandalkan pendapatannya masih pola kliennya itu iklan seperti di radio pendekatannya sama dengan media cetak juga lah ya. Belum dari Google ya. Belum dari Google. Aksennya. Nah, ketika mulai musim Google, nah kita juga bikin kata sumber yang mengandalkan itu. Ya. Nah, namun ternyata memang tahun 2020 itu memang terjadi yang saya rasakan ya, disruption yang terasa banget ya. Sebenarnya disruption ini sudah sejak awal ya. Tapi di Sumatera Barat kita rasakan itu sekali 2020. Nah, pada saat itu ya sudah beralih media-media sosial, influencer itu menjadi channel ya, menjadi channel atau platform yang dipilih oleh instansi-instansi untuk beriklan atau mensosialisasikan program-programnya. Nah, itu kita lihat memang ya, terjadi penurunan yang drastis ya. Dan itu sudah terus berlanjut sampai sekarang. Nah, jadi kalau dulu itu saya kasih ilustrasi ya, kalau radio itu dulu kita bisa dapat sekitar ya boleh lah sebut angka lah ya. Boleh lah Bang, perkiranya walaupun itu sifatnya mungkin off the record, iya, mungkin kena seperti apa peluangnya itu bisa. Iya, jadi kalau dulu tuh kita bisa sampai 1,7 miliar ya setahun itu. Luar biasa ya. Iya. Lalu kemudian itu turun menjadi sampai 2023 ini saya catat nih sampai akhir Juli itu baru 553. Itu udah lebih bagus dengan upaya macam-macam itu. Effort ya. Iya, effort macam-macam. 2022 bahkan hanya 835 juta. Nah, baik Bang, berarti kan menghadapi tantangan itu tentu juga punya strategi kita. Iya. Selain effort yang sudah luar biasa tadi, tentu ada inovasi-inovasi baru. Nah, Abang dengan timnya gimana nih? Oke, jadi saya merasakan benar-benar perubahan-perubahan itu ada tahapan-tahapannya sebenarnya ya. Mulai 2012 sudah mulai kerasa sih sebenarnya. 2012 itu mulai ada. Kita waktu itu terus terang karena kita memang bagian dari Semen Padang ya. Waktu itu kita mengandalkan ke Semen Padang. Ya. Tapi terjadi perubahan kebijakan cost transformasi di Semen Padang, kita berdampak. Oh, akhirnya kita nggak bisa dong ini ngandalin Semen Padang. Kita harus cari yang lain ya. Nah, itu kita rasakan di 2017 ya. 2017 terjadi banyak perubahan kebijakan ini karena seiring dengan bisnis semen yang semakin kompetitif ya. Nah, jadi terjadi cost transformasi. Wah, kita nggak bisa ngandalin. Akhirnya kita kalau sekarang itu kita sudah 90% itu kita itu dari luar. Hanya 10% dari Semen Padang. Nah, jadi itu yang strategi yang kita lakukan yang pertama. Bahkan waktu itu ya, karena semangatnya kita kan mau gaji karyawan kita nih, banyak nih yang mau dikasih makan gitu ya. Kita itu bahkan sempat mau jualan sayur, Bang Emil. Wah, serius. Diversifikasi usaha. Iya, macam-macam. Udah macam-macam. Udah macam-macam. Nah, jadi IO salah satu. IO sudah lebih awal ya. Nah, tapi memang ketika COVID IO pun susah. Iya. Langsung event nggak ada kan? Ya, kita bahkan sudah berinovasi melakukan event virtual loh waktu itu. Ya, virtual. Event virtual event. Ya. Tapi pendapatan kita itu kembali ke pendapatan kita tahun 2011 itu. Awal lagi. Jadi mundur seperti itu. Nah, jadi terjadi perubahan yang sangat drastis ya. Nah, maka muncullah segala macam ide, kita kumpulkan karyawan waktu itu ya. Bahkan ya waktu itu ya, kita tuh potong gaji, Bang. Iya. Potong gaji semuanya, lalu kemudian ya itu semangat menyatukan kawan-kawan lah ya semuanya ya. Lalu kemudian peluang bisnis apa aja kita hajar ya. Nah, sekarang bahkan bisa dikatakan ya bisnis kita yang non media itu malah lebih dominan sebenarnya sekarang. Ada IO, ada training center. Jadi ya itulah memang tidak agak susah kita mengandalkan hanya dari media saja sekarang.
Berarti event-event yang kita selenggarakan malah lebih memberikan income yang Ya, signifikan ya. kalau bicara bisnis ya. Ya, Nah, bicara bisnis. tapi sebenarnya kalau kita bicara idealisme media, tetap aja bisa kita lakukan menurut saya ya. Ya, jadi kita mulai mungkin melihatnya bahwa ini kembali nih, saya sebagai orang korporasi ya. Sebenarnya bagi orang korporasi ya, media itu kan kita posisikan sebagai channel. Ya, channel bagaimana activity kita ya atau value yang kita miliki ini ya kita deliver ke audiens atau ke stakeholder sampai akhirnya ada feedback berupa outcome bahkan impact. Jadi tidak hanya sekedar oke, kita beritakan, kita nggak udah lebih dari itu harapannya sebenarnya. Jadi harapan kita ya kalau saya jualan semen misalkan, harapan saya setelah saya beriklan semen saya terjual. Nah sesimpel itulah gitu pemahaman orang korporasi atau pengusaha melihat media gitu. Nah, jadi ketika sekarang untuk mendeliver informasi itu tidak hanya harus media massa, ya ada alternatif katakanlah influencer. Nah, maka itu menjadi alternatif. Yang penting bagi orang pengusaha adalah mana yang efektif menjangkau audiens saya gitu. Nah, kan seperti itu jadinya Bang Emil. Nah, jadi saya pikir kita sesuaikan aja, kita sebagai orang media mungkin kita mengkolaborasikan channel-channel yang ada, bahkan sampai influencer-influencer di bawah naungan kita. Saya tertarik tuh sama ini nih, Om Deddy Corbuzier gitu kan. Nah, dia kan podcastnya dia itu kan menjadi pionir lah ya. Kita bisa bilang sekarang ya mungkin ya mohon maaf nih untuk media-media online yang kelas nasional sekalipun mungkin salah satu saingannya itu adalah Deddy Corbuzier. Iya. Iya kan? Influencer yang paling fenomenal. Iya, nah. Dan setelah itu dia lanjutkan dengan dia kalau saya bilang mensponsori podcast lain kan. Kalau kita lihat podcast yang lain itu kan ada logonya itu. Close the door gitu kan. Nah, jadi mungkin dengan ide yang mirip ya perlu kita pertimbangkan dan memang harus hitung-hitungan bisnis gitu memang. Jadi supaya bisa sustain harga pokoknya harus memang ketutup gitu. Ya, kalau gratis terus ya ada mungkin juga kan. Iya itu. HPP-nya harus dihitung lagi. Gitu kira-kira. Baik, Bang Is. Nah, ini udah panjang lebar Bang Is, udah hampir obrolan kita di penghujung nih sebenarnya. Siap. Tapi ada lagi yang Tribuners pengen tahu. Nah, itu kembali kepada pengelolaan bisnis media. Ya. Jadi sering bersinggungan dengan idealisme tadi yang kebetulan saya tangkap tadi Bang Is bilang idealisme. Sementara kita juga tuntutan kapitalisme atau profit oriented lah kalau bahasa ini bisnisnya. Iya. Itu menurut Bang Is mana yang harus diutamakan sebenarnya? Iya, saya mohon maaf ini mungkin jawaban saya ini ya tentu versi saya. Ya, versi tidak ada benar dan hak, salah ya. Hak Bang Is. Saya memang meyakini ya bahwa mengelola apa saja itu harus kita pertimbangkan sustainnya. Nah, supaya sustain tadi ya, kalau saya ini sudah agak berteori sedikit ya. Saya pendekatan saya itu biasanya adalah ini. Sorry, apa istilahnya? Saya lupa ini. Sebentar, saya balance scorecard. Balance scorecard. Nah, balance scorecard itu kan ada financial perspective, ada customer focus, ada internal process, ada learning and growth. Ya. Nah, itu sesuatu siklus sebenarnya. Ya. Ketika kita ingin dapat duit, ya, customer harus happy. Artinya customer fokusnya harus oke. Ya. Customer fokus ini, ya. Happy-nya si customer ini jika produk kita bagus. Ya, produknya bisa berupa barang ataupun jasa. Nah, barang ataupun jasa yang bagus ini dihasilkan dari proses yang bagus. Nah, proses yang bagus ini jika orangnya, teknologinya itu oke. Ya. Nah, orang dan teknologinya oke ini jika uangnya ada. Jadi darah organisasi itu duit, itu nggak bisa dihindari. Gitu. Nah, artinya itu siklus. Makanya itu kalau saya cenderung kita kalau mau idealis, kita harus kerja keras, harus well manage. Nah, artinya kalau saya memang prioritas saya adalah yang bawahnya tadi itu, learning and growth-nya tadi. Artinya karyawan itu menjadi prioritas buat saya. Jadi pribadi harus happy. Happy itu kan harus selalu banyak duit. Ya.
Tapi kita keterbukaan. Ya, jadi saya kasih contoh tadi, misalkan ketika kita dihantam COVID, kita ngomong aja terus terang pendapatan kita turun drastis. Oke, kita potong gaji kita semua ya, setengah. Udah lebih bagus di ini. Nah, tapi kita ngasih contoh memang, leader ngasih contoh. Yang paling lama kembali lagi gajinya itu leader. Karyawan duluan balik itu. Nah, itu contohnya kayak gitu. Jadi kan rasa memilikinya ada. Nah, kalau kita bisa sustain, maka idealisme kita bisa jalan. Kalau kita nggak sustain, gimana mau idealis? Bagaimanapun kita manusia biasa. Kalau kita standar Maslow-nya itu, pertama sekali kita butuh makan. Tapi kita jangan juga melacurkan diri ya. Artinya bukan kita menggadaikan idealisme kita untuk itu, enggak. Tapi diatur dengan benar yang seperti tadi, sehingga kita bisa sustain. Nah, itu yang saya yakini. Ini luar biasa loh pemahaman ini. Kalau teman-teman juga khususnya pengelola media ya, ini menyimak ini ya, mestinya ini pemahamannya jadi fundamental. Insya Allah. Jadi luar biasa Pak ya Bang Is. Saya kira mungkin ada hal-hal yang Bang Is nanti bisa tambahin di penghujung tadi nanti ini hampir closing ya. Boleh saya berkomentar, memang perperangan antara idealisme dengan kebutuhan tadi itu ya memang sangat kadang berkecamuk Bang Is. Jadi, kita di media merasakan ya. Apalagi sekarang dengan kondisi yang kuenya makin kecil, kemudian kompetisinya luar biasa ketat itu kan kadang bersikut-sikutan ya. Bang Is mungkin udah menonton juga, lihat dan juga masuk dalam persaingan itu mungkin. Walaupun mungkin lebih agak zona lebih nyaman ya, mohon maaf memang agak zona lebih nyaman. Kalau di luar tuh kita malah lebih agak ini ya, agak ketat. Oke Bang Is, mungkin ada Bang Is, walaupun bukan PowerPoint atau resume, apa menurut Bang Is yang perlu ditambahin nih dari obrolan kita sebelum kita closing? Oke, jadi kalau harapan saya sebagai insan media lah ya, memang kita untuk tetap bisa sustain atau berkelanjutan ini memang dibutuhkan effort lebih daripada yang dulu gitu ya. Jadi kalau yang saya lakukan sebagai pengelola media, saya mencoba melihat portofolio lain ya, setidaknya untuk menopang kehidupan tadi Bang Emil ya. Saya tidak pungkiri awalnya kita tuh jor-joran di IO itu untuk menopang idealisme tadi Bang. Jadi radio dan media online ini adalah idealisme kita ya. Bahkan kalau Bang lihat visi misinya kita itu Bang, itu tuh lebih ke media. Nah, jadi bagaimana kita itu ya kan satu hal ya, misi ini kan harus sesuatu yang mulia sehingga ada hubungan emosional yang kuat dengan kita. Jadi kalau saya bilang konsep-konsep rahmatan lil alamin itu memang benar kita ini kan, betul. Sehingga kita total melakukannya. Kita merasa memang ini berhubungan dengan kehidupan saya gitu, sehingga saya akan total gitu. Karena dalam perjalanan itu tidak mudah. Nah, jadi itu yang pertama, dudukkan misinya dan itu diketahui oleh seluruh organisasi ya. Lalu kemudian ya memang kita dituntut lebih kreatif gitu ya. Memang ini nggak enak ya ngomongnya. Memang kreatifnya seperti apa ya? Kalau yang saya lakukan, saya tidak hanya mengolah bisnis media lagi. Ada yang lain untuk menopang itu. Nah, sambil jalan kita belajar terus, melihat peluang-peluang seperti saya bilang tadi. Idealisme mudah-mudahan tetap bisa kita lakukan. Karena yang menjadi ruhnya itu. Insya Allah kami tidak akan pernah menghilangkan radio dan media online. Ya, mantap. Ya, karena memang itu adalah ini cikal bakal bisnis kita. Ya, jadi mudah-mudahan keberadaan kita itu memang benar-benar berkontribusi positif untuk kehidupan di bumi ini gitu. Aduh. Ini sangat bahasa yang sudah sufi ini ya. Wise kata orang kan. Udah levelnya udah tinggi. Baik, ada yang kelupaan lagi Bang? Sebelum kita ini, kira-kira ada yang menurut Abang? Iya, jadi saya pikir ini juga kita sebagai pengusaha juga nih ya, pengusaha atau kita sebagai corporate gitu ya. Jadi saya pikir komunikasi kita bagaimanapun sahabat-sahabat kita dari media adalah mitra kita gitu. Jadi sharing, saya sebagai orang pengusaha sekaligus media yang menginisiasi saya untuk diskusi ngobrolnya juga sebenarnya itu Bang. Karena saya menyadari saya juga orang media, ya kita saling. Kalau saya bilang ini apa ya, watawassobil haq, watawassobil sober. Jadi saling mengingatkan, oh ini kondisi kita. Yang saya tahu gini, saya tidak lebih tahu. Saya tahu gini, mungkin bermanfaat buat kawan-kawan. Semoga.
Nah, jadi intinya gitu aja Bang. Jadi kita lebih sering silaturahim itu. Iya, banyak berkah ya. Kita ambil berkahnya. Baik Bang, cukup ya Bang ya. Oke, cukup, Bang. Mudah-mudahan Tribuners juga dapat memetik manfaat dari seperti kita juga ya. Siap. Mudah-mudahan ya. Dan sebelum diakhiri, Tribuners jangan lupa klik akun media sosial kami, Instagram Tribun Padang, kemudian juga channel YouTube kami Tribun Padang Official, TikTok, Twitter dan juga Facebook. Iya. Dan Klasi juga ya. Dan Klasi juga. Klasi Corporation itu ada Klasi FM, ada Klasi Event Organizer. Baik Bang. Terima kasih Bang atas Siap, kerjanya. terima kasih Bang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.